Hari ini saudara-saudara kita akan sama-sama merenungkan satu tema yaitu pemuritan Tuhan Yesus. Gereja ini sepanjang bulan Maret saudara-saudara berbicara tentang pemuritan dan pemuritan. Dalam kali ini saudara-saudara melalui topik pemuritan Tuhan Yesus, maka saya mendorong kepada saudara-saudara yang sudah menjadi pemimpin di dalam kelompok kecil, bagaimana kita bisa menjalankan kelompok pemuritan di dalam gereja kita. Dan bagaimana kita bisa membangun kelompok pemuritan dalam gereja kita, dan kita terus mengembangkan kelompok pemuritan ini. Dan kita akan belajar dari topik ini, pemuritan Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Amanat agung Tuhan Yesus. Saya akan memakai beberapa bagian Alkitab karena ini bicara tentang kelompok pemuritan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus menjalankan kelompok pemuritan, dan ayat ini nanti saya akan bahas di poin yang terakhir. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ada baiknya kita membaca dua ayat ini bersama-sama karena ini amanat agung Tuhan Yesus. Perintah yang Yesus berikan buat kita membacanya bersama-sama untuk kita sama-sama bisa melakukannya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kebutuhan setiap manusia adalah belajar. Dari kecil ketika seorang bayi itu lahir, maka saudara-saudara dia perlu belajar untuk yang namanya berbicara. Belajar ngomong. Waktu bayi kecil lahir a, o, i. Nggak tahu kita bahasanya apa saudara-saudara. Tapi kemudian orang tua mulai mengajar dia untuk berbicara, untuk ngomong. Bayi juga ketika lahir dia nggak bisa langsung berjalan, nggak bisa langsung lari. Dia perlu belajar dari mulai duduk, kemudian merangkak, kemudian dia mulai belajar untuk berjalan. Kehidupan ini saudara-saudara adalah sebuah kehidupan di mana kita belajar. Manusia yang hidup, dia akan terus-menerus belajar seumur hidupnya. Anak saya kadang-kadang komplain. Papi, Mami, aku capek sekolah. Ngapain sih mesti sekolah setiap hari? Bangun pagi jam 7, berangkat, bukan bangun jam 7 ya, sekolah masuk jam 7. Berangkat dan kemudian pulang siang harus les ini, les itu, sampai di rumah sore. Seharian saudara-saudara melakukan berbagai kegiatan. Dan dia komplain, kenapa sih harus belajar, kenapa harus sekolah? Jawabannya sederhana, kamu sekolah, belajar. Kamu nanti mau jadi apa? Kalau kamu tahu nanti mau jadi apa, ya kamu belajar sekarang. Jadi saudara-saudara, kebutuhan setiap manusia itu adalah untuk belajar. Dan kalau kita bertanya kenapa sih ada orang sukses dan ada orang gagal dalam kehidupannya? Saudara-saudara, orang yang sukses adalah orang yang terus-menerus dia belajar. Orang sukses bisa gagal gak? Bisa gagal. Seorang anak pemuda yang pernah saya layani, saudara-saudara, dia bangun bisnisnya, kemudian ketika dia bangun bisnisnya ditipu. Wah, rugi dia. Tapi kemudian dia belajar, saudara-saudara. Dia belajar untuk membangun bisnisnya dan kemudian dia bangun bisnisnya. Dan dia menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha. Kenapa ada orang gagal, saudara-saudara?
Orang gagal adalah orang yang tidak pernah mau belajar. Sudah gagal ya sudah. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa, udah mentok. Tapi dia nggak mau belajar, saudara-saudara. Ini yang membuat orang sukses dan orang gagal. Orang sukses dia akan terus belajar, terus belajar. Orang gagal dia berhenti untuk belajar. Kenapa ada orang Kristen yang hidup imannya itu bertumbuh, berkobar-kobar ikut Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan. Dan ada orang Kristen yang loyo imannya, ada orang Kristen yang hidupnya begitu saja, tidak pernah mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak pernah mencapai kemajuan dalam kehidupan imannya. Ada masalah, lari tinggalkan Tuhan. Ada persoalan, gak datang ke gereja. Saudara-saudara, kenapa ada orang Kristen yang hidup imannya bertumbuh dan ada orang Kristen yang hidup imannya tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Orang Kristen yang bertumbuh adalah orang yang terus-menerus dia belajar. Belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan, belajar di tengah-tengah pergumulan hidupnya bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan. Belajar di tengah-tengah pergumulannya bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia melihat kemenangan yang dari Tuhan, maka imannya akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh, dia tidak pernah mau belajar. Nggak pernah baca Alkitab. Alkitabnya cuma taruh di handphone, saudara-saudara, dibuka seminggu sekali. Nggak pernah bertumbuh di dalam firman. Nggak pernah belajar mengenal Tuhan. Menghadapi persoalan, dia bergumul dengan kekuatannya sendiri. Dia nggak mengandalkan Tuhan. Maka saudara-saudara imannya menjadi loyo. Imannya tidak bertumbuh. Tetapi saya berdoa saudara-saudara jemaat di tempat ini adalah jemaat yang hidup imannya itu bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa kita bisa bertumbuh? Karena kita mau terus belajar, belajar mengerti Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, sepanjang bulan Februari, Maret, dalam kebaktian doa itu kita terus-menerus belajar untuk yang namanya mengasihi. Temanya terus-menerus mengasihi, mengasihi. Nah, setiap minggu saya khotbah tentang mengasihi, mengasihi di tengah-tengah jemaat di Citra Raya. Saudara-saudara, waktu saya terus-menerus menggumuli tentang mengasihi, pertanyaannya sulit gak untuk mengasihi? Atau saudara-saudara mengasihi itu berat gak? Enggak berat kalau di ngomong. Tapi dilakukan, dipraktekkan berat gak saudara-saudara? Beratlah. Mengasihi orang yang melukai kita. Mengasihi orang yang menyakiti kita. Mengasihi orang yang menusuk kita dari belakang. Saudara-saudara mudah gak untuk mengasihi? Dan pertanyaannya kan, bagaimana kita bisa mempraktekkan untuk mengasihi? Jujur dalam natur kita manusia yang berdosa, saudara-saudara. Kalau kita ini disakiti, maka apa yang kita lakukan saudara-saudara dalam natur kita yang berdosa? Ya bales, enak aja. Dia udah jahat ya, saya lebih jahat dari dia, kita bilang begitu. Enak aja. Dia sudah menyakiti saya, maka saya balik menyakiti dia. Atau kita dendam. Kita ngomongin dia. Saudara-saudara, ini natur kita yang berdosa. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa belajar mengasihi. Saudara-saudara, untuk belajar mengasihi itu diperlukan yang namanya kelompok-kelompok pemuritan. Dalam kelompok-kelompok pemuritan, saudara-saudara, kita bukan sekedar curhat. Ya, kita cerita tentunya pergumulan kita.
pada waktu kita cerita pergumulan kita, maka kita memerlukan yang namanya nasihat. Nasihat firman Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah pergumulan hidup ini, firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita. Bagaimana firman Tuhan itu dapat kita praktekkan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, dalam kelompok-kelompok pemuritan, yang pertama kita ada sharing. Setelah sharing ada yang namanya nasihat. Setelah dinasehati kita didoakan. Kenapa didoakan? Karena kita memerlukan kuasa Tuhan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu yang namanya pertolongan Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang kelompok pemuritan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan pemuritan kepada murid-muridnya. Dan bagaimana murid-murid itu mau merespon Tuhan Yesus untuk mereka menjadi murid-muridnya. Yang pertama-tama saudara-saudara, kita belajar untuk kita memulai sebuah kelompok pemuritan, maka dimulai dengan mencari dan memanggil murid-murid. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus itu memulai kelompok pemuritan, yang Yesus lakukan adalah dia mencari. Dan kemudian dia memanggil murid-muridnya. Dalam Matius pasal yang keempat diceritakan di sana. Tuhan Yesus itu sedang berjalan di Danau Galilea. Dan kemudian Yesus melihat Simon Petrus dan melihat Andreas sedang menjala ikan, sedang menangkap ikan. Saudara-saudara, di Danau Galilea itu, maka Yesus ketika melihat Petrus dan melihat Andreas, Yesus mulai mencari mereka. Kemudian Yesus panggil mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia mencari, memanggil murid-muridnya. Jelas Yesus katakan, ikutlah aku. Itu adalah sebuah panggilan untuk orang-orang menjadi muridnya. Dan kemudian Yesus katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus memberikan sebuah visi, sebuah tujuan kepada murid-muridnya. Jadi bukan sekedar hanya diajak dalam kelompok pemuritan, tapi Yesus memberikan sebuah visi kepada mereka, Yesus memberikan sebuah tujuan kepada mereka, akan jadi apa mereka kelak. Yesus katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan kata lain, murid-muridnya itu mereka kelak akan menjadi orang-orang yang menangkap orang lain untuk percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Yesus. Strateginya adalah mencari dan memanggil murid-muridnya. Saudara-saudara, beberapa tahun, sudah lama sekali. Saudara sepupu saya tiba-tiba dia telepon saya. Dan kemudian dia ajak saya makan, saudara-saudara. Ketemu di satu tempat makan, dan kemudian dia bilang dia mau ngobrol-ngobrol. Biasa saya ketemu dia setahun sekali waktu Imlek, Konyen, saudara-saudara. Ketemu saudara sepupu hanya setahun sekali, Konyen. Nah, dia telepon saya pikir tumben nih orang nih telepon saya, kemudian ajak saya makan, mau apa dia? Ya kemudian saya ikutlah. Janji di satu tempat makan dan kemudian kita makan. Waktu makan, saudara-saudara, dia mulai mempresentasikan sesuatu kepada saya. Yang dia presentasikan, yang saya ingat adalah dia mempresentasikan tentang resiko kehidupan. Dia bilang, Robert, tidak ada yang tahu ya umur manusia. Nanti kamu bisa sakit, nanti kamu bisa mati, ya intinya bla 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 lah. Dia presentasikan. Ujung-ujungnya, saudara-saudara, dia tawarkan saya asuransi. Enggak salah sih yang begituan, saudara-saudara.
Tapi yang saya ingin katakan begini saudara-saudara, betapa cerdiknya orang-orang dunia untuk menangkap seorang murid. Betapa cerdiknya orang-orang dunia untuk memanggil, untuk mencari seorang murid. Diajak makan. Diajak makan saudara-saudara. Kemudian dijadikan murid. Saya akhir-akhir ini sedang ingin membangun satu kelompok pemuritan di Citra Raya. Gimana membangun kelompok pemuritan? Ya, kumpulinlah beberapa jemaat, ajak mereka makan, traktir mereka, kemudian kasih mereka visi. Kita akan membangun kelompok pemuritan untuk saling menguatkan, untuk saling mendorong, untuk bisa menjangkau orang lain. Saudara-saudara, betapa simpelnya membangun sebuah kelompok pemuritan. Memulai sebuah kelompok pemuritan. Ajak orang, traktir orang, dan kemudian kasih tahu mereka, presentasikan kepada mereka, kita mau apa. Kemudian kita bisa membangun kelompok pemuritan. Itu simple. Tapi pertanyaannya, kita mau berkorban gak? Berkorban bayarin orang makan, berkorban untuk traktir orang, berkorban untuk mengundang orang. Saudara-saudara, ini yang perlu kita mulai dalam sebuah kelompok pemuritan. Cari orang, panggil orang. Yang kedua saudara-saudara, Yesus bukan hanya mencari orang, memanggil orang. Apa yang Yesus lakukan dalam sebuah kelompok pemuritan? Yang Yesus lakukan dalam sebuah kelompok pemuritan adalah Yesus mengajar murid-muridnya akan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ini yang perlu ada dalam sebuah kelompok pemuritan. Bukan hanya sekedar kumpul, makan-makan. Ya boleh kumpul makan-makan. Karena saya juga akan mulai dengan kumpul makan-makan saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kelompok pemuritan perlu ada nilai-nilai firman Tuhan di dalamnya. Kelompok pemuritan perlu ada pengajaran firman Tuhan di dalamnya. Bagaimana pengajaran itu masuk dalam kehidupan mereka, bisa dipraktekkan, bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Jadi it's not about logic. Bukan hanya sekedar sesuatu yang memuaskan logika kita. Tetapi bagaimana firman Tuhan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yesus sendiri saudara-saudara dalam kelompok pemuritannya dia mengajar. Mengajar murid-muridnya dalam khotbah di bukit. Di sana murid-muridnya berkumpul. Dan juga ada orang banyak yang datang mengikuti Yesus. Dan dalam khotbah di bukit, Yesus mulai mengajar murid-muridnya, berbahagialah orang yang kaya di dalam Tuhan. Oh bukan, miskin saudara-saudara. Berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan sorga, Yesus katakan. Saudara-saudara, kalimat ini ketika Yesus katakan, murid-muridnya dan pendengarnya mereka langsung menangkap. Kalau kita perlu ditafsirkan saudara-saudara kalimat ini. Apa saya perlu jadi miskin lause? Apa saya perlu jual seluruh harta saya? Saya jadi orang miskin. Dan saya jadi orang yang punya kerajaan surga. Saudara-saudara, ketika Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Murid-muridnya langsung menangkap. Mereka tahu kepada siapa mereka harus bergantung. Mereka tahu mereka gak punya apa-apa. Mereka gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mereka tahu mereka begitu miskinnya. Mereka perlu bergantung kepada sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Dan para murid-muridnya mereka bergantung hanya kepada Tuhan. Mereka tahu dalam keterbatasan mereka, kelemahan mereka, ketidakada apa-apaan mereka. Mereka bergantung sepenuhnya hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang empunya kerajaan surga karena hidup mereka bergantung kepada Tuhan.
Yesus mengajar dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan karena mereka akan dipuaskan. Yang memuaskan hidup kita bukan nonton di bioskop 2 jam. Yang memuaskan hidup kita bukan jalan-jalan, saudara-saudara. Yang memuaskan hidup kita adalah ketika kita lapar dan haus akan firman. Dan hidup kita dipenuhi dengan firman. Dan kita akan menjadi orang yang dipuaskan. Menerima kepuasan. Menerima kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengajar murid-muridnya. Berbahagialah jika karena aku kamu dicela, dianiaya. Mereka akan menjadi orang-orang yang dicela, dianiaya. Tapi mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia menderita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kelompok-kelompok pemuritan dalam gereja kita. Tujuannya adalah untuk firman Tuhan itu dapat teraplikasi. Firman Tuhan itu dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, satu kali ada seorang jemaat telepon saya, bukan telepon. Dia minta untuk saya mendoakan rumahnya. Karena dia bilang rumahnya ada setan, saudara-saudara. Ada setan. Ini setan beneran, saudara-saudara. Jadi waktu dia minta saya mendoakan, saya bergumul, saudara-saudara. Kemudian saya berdoa tentunya. Karena ini sesuatu yang perlu di luar kemampuan saya, di luar kekuatan saya. Perlu yang namanya kuasa Tuhan. Jadi saya berdoa. Dan kemudian saya juga sharing kepada seorang jemaat. Jadi saya mau mendoakan. Ada satu jemaat, rumahnya tuh ada setannya. Wah, Lause, mesti berpuasa, dia bilang. Waduh, saya kalau berpuasa nggak makan sakit mas, saudara-saudara. Jadi saya berdoa aja lah, saya berdoa. Berdoa, dan kemudian Tuhan menuntun saya untuk mengajar firman Tuhan kepada jemaat ini. Karena begini, saudara-saudara, dia bilang jemaat kan pintar begitu kan, dia bilang, Lause nih rumah saya ada setan, gimana supaya setan ini keluar? Kan simple, ya kan? Ya ada setan, gimana supaya setannya keluar? Lause mau pakai minyak urapan enggak? Saya bilang, enggak pakai minyak urapan buat apa? Minyak wangi juga enggak mau, enggak pergi setannya. Lause mau pakai salib atau apa? Enggak, saya bilang enggak. Nanti pokoknya saya datang. Jadi saya doa, saya bilang. Jadi saudara-saudara, ini jemaat, pikirannya belum dalam kebenaran firman Tuhan. Iya, belum ada dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya datang kepada jemaat ini, akhirnya saya mengajar, Tuhan tuntun saya, ajar jemaatmu akan kebenaran firman Tuhan. Bergumul, dan kemudian Tuhan menuntun saya kepada kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16. Saudara-saudara, di sana Paulus ketika ada di kota Filipi, Paulus itu diganggu oleh seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Ini perempuan mengganggu Paulus dalam pelayanannya. Karena perempuan ini mempunyai roh tenung, mengganggu Paulus. Jadi saudara-saudara, apa yang Paulus lakukan kepada perempuan yang mempunyai roh tenung? Jadi Paulus ini sedang berhadapan dengan setan, kuasa kegelapan, iblis. Dan apa yang Paulus lakukan, saudara-saudara? Dalam Kisah Para Rasul 16 itu dikatakan seperti ini. Paulus itu berpaling dan berkata kepada roh itu,
demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan Alkitab katakan seketika itu juga roh jahat itu keluar. Jadi saya tanya jemaat saya bilang, apa yang membuat iblis itu keluar dari rumahmu? Membuat iblis keluar dari rumahmu adalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan minyak urapan, bukan salib, bukan yang lain. It just about in the name of Jesus. In the name of Jesus, devil rebuke. Iblis dihancurkan, saudara-saudara. Hanya dalam nama Yesus. Nah, ketika saya mengajar firman Tuhan ini, ya kita sama-sama memuji, menyembah di dalam rumah itu. Kemudian saya mulai mengajak menyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tanpa musik, saya nyanyi bersama dengan dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Kemudian saya berdoa dengan jemaat itu. Saya mengajar dia, kalau kamu mendengar ada suara-suara yang mengganggu kamu, memanggil kamu malam hari, ya bilang, dalam nama Yesus, aku usir iblis. Kalau dia lihat di CCTV itu barang kan tersusun, tapi tiba-tiba bisa jatuh bertumpuk, bek ke bawah. Nggak ada siapa-siapa yang jatuhin di CCTV, dia bilang. Ini siapa yang jatuhin Lause? Dia bilang iblis. Ya udah saya bilang, doa dalam nama Yesus. Iblis dihancurkan. Saudara-saudara, pengajaran firman Tuhan penting. Untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau dalam kelompok-kelompok pemuritan di gereja ini, kalau ada anggotanya rumahnya ada kuasa kegelapan, jangan panggil Lause Robert, maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, pemimpin-pemimpin kelompok. Amin ya. Saya nggak tahu udah yakin atau enggak. Saudara-saudara, perlu pengajaran firman Tuhan. Perlu kebenaran firman Tuhan dalam kelompok-kelompok pemuritan. Yang ketiga, saudara-saudara. Apa yang Yesus lakukan dalam kelompok pemuritannya? Yang ketiga adalah Yesus mengutus murid-muridnya. Jadi bukan hanya mencari dan memanggil, bukan hanya mengajar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, tapi yang ketiga yang terpenting adalah Yesus mengutus murid-muridnya. Diutus. Saudara-saudara, dalam Matius 28 yang tadi kita baca, Yesus katakan, pergilah. Ada satu tindakan untuk mereka melakukan sesuatu. Untuk mereka pergi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang Yesus inginkan adalah orang-orang yang kita muridkan, mereka memuridkan kembali. Mereka menjangkau kembali orang-orang lain untuk bisa dimuridkan. Yesus katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku, kata Yesus, menyertai kamu sepanjang masa. Saudara-saudara, perhatikan, ketika kita memuridkan orang lain, ketika kita mengutus orang lain, maka Yesus katakan, aku menyertai kamu. Ini pelayanan yang luar biasa. Kita disertai oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Kuasa Tuhan menyertai kita ketika kita memuridkan orang lain. Ini bukan kekuatan kita, ini bukan kemampuan kita, ini bukan kehebatan kita. Tetapi ketika kita memuridkan orang lain, kuasa Tuhan menyertai setiap kita, saudara-saudara. Kita bisa melihat contoh daripada murid-murid Tuhan Yesus.
Mereka bukan siapa-siapa, nelayan biasa, betul? Mereka hanya orang-orang biasa. Tetapi mereka orang-orang biasa yang disertai oleh Yesus, mereka menjadi orang-orang yang mengguncangkan seluruh dunia dengan berita Injil. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa mengguncangkan orang-orang dengan pemberitaan Injil, dengan kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Mereka orang-orang biasa, tapi mereka disertai oleh Tuhan. Petrus bahkan adalah orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika ditanya, kamu muridnya kan? Enggak. Aku gak kenal orang itu. Kamu kan muridnya. Enggak. Petrus bilang, aku gak kenal orang itu. Sampai 3 kali. Petrus menyangkal Yesus. Petrus mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Petrus tidak mengenal Yesus. Padahal dia adalah muridnya. Tapi Petrus orang yang telah menyangkal Yesus 3 kali, Petrus disertai dengan kuasa Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai Petrus. Dan Petrus menjadi orang yang berkhotbah. Dan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, 3.000 dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan menyertai murid-muridnya. Thomas, murid Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang katakan Thomas itu ragu-ragu. Enggak ragu-ragu, saudara-saudara. Kalau kita baca Alkitab, Thomas itu dalam satu titik di mana dia tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Karena ketika Thomas bertemu dengan Yesus, Thomas katakan, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas pakunya. Sebelum Thomas melihat bekas paku di tangan Yesus. Sebelum Thomas memegang bekas paku itu. Thomas katakan, aku sekali-kali tidak akan percaya. Jadi Thomas bukan ragu-ragu. Dia tidak akan percaya kalau dia belum melihat buktinya. Yesus itu bangkit. Dan Yesus dalam anugerahnya dia menampakkan diri kepada Thomas. Dan Thomas dari seorang yang tidak percaya menjadi seorang yang percaya. Dan kemudian Thomas dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil sampai jauh ke India. Thomas memberitakan Injil. Bahkan di India Thomas mati sebagai seorang martir. Ada gerejanya dibangun di India. Mengingat akan Rasul Thomas yang telah mati sebagai seorang martir, memberitakan Injil. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus bukan siapa-siapa, tapi mereka mau diutus. Mereka tahu ada kuasa Tuhan menyertai mereka. Saya beberapa waktu lalu mendengar khotbah seorang pendeta. Dia punya semangat dalam memberitakan Injil. Dan saya tentunya ingin tertular dengan semangatnya dalam dia memberitakan Injil. Saudara-saudara, apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang simple. Jadi setiap kali dia berkendara, dia naik Grab, dia naik taksi, dia putar sebuah khotbah. Di handphonenya, di YouTube, saudara-saudara. Dia putar, dia dengerin khotbah. Dan waktu dia dengerin khotbah dan kemudian dia mulai bercakap-cakap dengan supir yang mengantar dia. Bercakap-cakap, gimana pandangan Bapak tentang khotbah ini? Bapak sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? Kemudian dia mulai injili, dia mulai beritakan firman, dia mulai jangkau orang itu. Wah, saya pikir simpel ya, menjangkau orang ya. Kadang-kadang kita terlalu ribet, saudara-saudara pikir, aduh memberitakan Injil nanti ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Aduh udah gak usah memberitakan Injil. Ternyata simpel, saudara-saudara. Maka saya mulai tertular dengan semangatnya. Saya mulai mencari target, saya mulai mendoakan. Saya mulai atur waktu bagaimana ketemu dengan orang ini. Memberitakan Injil. Memberitahu dia tentang Yesus. Menantang dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, maukah kita menjadi orang-orang yang diutus? Menjangkau,
memenangkan orang-orang bagi Kristus. Biarlah saudara-saudara hari ini kita belajar kelompok pemuritan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus mencari, memanggil. Yang kedua, Yesus mengajar firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus mengutus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami membangun kelompok-kelompok pemuritan, biarlah setiap kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang boleh menjalankan amanat agung. Pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Pakai hidup kami ya Tuhan, dan tolong hidup kami memuridkan orang lain bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.